sahabat Umsida, ketemu lagi dalam acara Umsida Morning Show bersama Anin di sini. Oke, segmen Umsida Morning Show kali ini kita banyak membahas tentang weekend untuk banyak anak mahasiswa, UMKM yang ada di Sidoarjo, dan tentunya siswa yang berbakat yang ada di Sidoarjo. Tidak hanya membahas tentang weekend budget mahasiswa, tentunya kita harus sadar banyaknya UKM yang ada di Sidoarjo itu apa aja sih, dan kita juga harus sadar siswa-siswi yang berbakat di daerah Sidoarjo itu siapa aja sih. Nanti kita akan bahas tuntas. Nah, di segmen yang pertama kita akan membahas tentang tempat weekend untuk kantong pelajar dan mahasiswa itu yang ada di Sidoarjo di mana sih? Pastinya sahabat Umsida kan ingin tahu lokasi-lokasi yang ada di Sidoarjo itu di mana aja. Oke, sudah bersama Kartika di lokasi. Oke, terima kasih Anin. Dan sekarang kita sudah berada di Ponti Festival yang berada di Jalan Ponti dan berseberangan dengan Gelora Delta Sidoarjo. Nah, di Ponti Festival ini banyak sekali UKM yang luar biasa dan banyak sekali tempat-tempat yang cocok untuk berjalan-jalan di holiday bersama keluarga. Dan tanpa nunggu lama-lama lagi, yuk ikut aku. Oke sahabat Umsida, kita sekarang berada di dalam Ponti Festival dan di sini menawarkan banyak sekali mulai dari pakaian, aksesoris dan juga makanan. Dan ini seperti celana ya. Terus di situ juga ada tas. Ada gamis. Oke sahabat Umsida, sekarang Kartika udah di seperempat jalannya di Ponti Festival. Ini seperempat jalan aja udah rame kayak gini dong ya, apalagi sampai ujung ya. Yuk sampai ujung dong ya, ikutin aku. Nah, Kartika sekarang berada di tempat baju dan bajunya bagus-bagus dan cocok banget untuk sahabat Umsida. Oke sahabat Umsida, kita sudah berada di Jalan Ponti dan bersama dengan ketua hariannya. Dan mari kita wawancarai. Dengan Bapak siapa? Pak Gadot Sunyoto. Oh, iya. Di sini sebagai apa? Saya sebagai ketua harian. Oh gitu. Sejarahnya bisa jadi Ponti Festival ini kayak gimana sih Pak? Kalau sejarahnya awalnya kita memang di Taman Pinang, karena di Taman Pinang itu kan warganya tidak mengendaki adanya pedagang. Jadi dari pihak pemerintah itu kita dipindah di Jalan Ponti supaya tidak mengganggu kegiatan warga. Jadi paguyuban ini bersifat resmi ya Pak ya? Kita resmi dari pemerintah, jadi pemerintah yang menempatkan kita. Pedalindo ini juga mungkin satu-satunya pedagang jalanan yang punya legalitas sampai ke Kemenhub. Kira-kira pedagangnya itu khusus daerah Sidoarjo apa orang luar Sidoarjo tuh boleh masuk? Kalau khusus pedagang, ini instruksi dari Diskorindak, itu memang harus saya wajibkan warga Sidoarjo. Mungkin ada 5%-an itu warga luar Sidoarjo, karena waktu itu memang sangat sangat sepi. Dari kita untuk menarik pedagang bisa jualan itu nggak sampai 5% itu untuk di luar warga Sidoarjo, tapi 98% itu warga Sidoarjo. Jadi ya. Untuk kemungkinan untuk orang luar Sidoarjo mungkin nggak bisa ya Pak ya? Kemungkinan saat ini nggak bisa karena warga Sidoarjo sangat antusias ingin mengembangkan bakatnya di wilayah sendiri. Jadi memang Ponti ini gini Mbak, Ponti ini memang kita ingin membuat destinasi wisata. Jadi orang-orang memang saat ini seperti Mojokerto, Malang, Pasuruan, Gresik
bisa datang ke sini saat ini. Karena apa? Karena kita sudah ke ini medsos itu bisa. Jadi di mana Ponti di Sidoarjo itu biar Pedalindo ini khususnya warga Sidoarjo Car Free Day ya satu ini. Jadi untuk destinasi wisata khususnya di Sidoarjo. Untuk Pedalindo sendiri udah berdiri berapa tahun? Pedalindo berdiri mulai tahun 2015 sampai saat ini. Oke sahabat Umsida, sekian wawancara dengan Ketua Harian dari Pedalindo, dan kembali ke studio bersama Anin. Nah, di segmen yang pertama tadi sudah dijelaskan informasi mengenai tempat weekend yang ada di Sidoarjo bersama Kartika. Di segmen yang kedua masih ada lokasi weekend untuk kantong mahasiswa tentunya. Pelajar juga bisa kok. Tempatnya ini sedikit tetanggaan dengan Sidoarjo, yaitu di Surabaya. Ini merupakan salah satu event tahunan di Surabaya terbesar untuk dunia fashion. Pasti sahabat Umsida di sini banyak yang suka fashionable. Nama event ini yaitu J-Cloth Years End Festival. Di sana jual fashion apa aja? Oke, langsung aja kita sudah tersambung oleh Amida di lokasi. Ya, terima kasih Anin di studio. Saat ini saya sedang berada di event Surabaya, di mana berada di Grand City Surabaya, yaitu salah satunya adalah J-Cloth Festival and Year Festival Surabaya. Di sini terdapat beberapa outlet di mana dibuka beberapa fashion anak muda zaman milenial sekarang. Penasaran? Ayo ikut! Wah, di sini ada merek Erigo, di mana ini adalah merek lokal yang sangat memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Terlihat kan banyak sekali pengunjung di Erigo ini. Yuk, penasaran kan? Di sini tidak hanya Erigo, yaitu ada lagi salah satunya merek yaitu Heiho, di mana di sini juga terdapat sale besar-besaran yaitu 70%. Yuk ikut. Ayo kita tanya salah satu pengunjung di sini. Bapak minta waktunya sebentar. Apa pendapat Anda tentang adanya J-Cloth ini? Jadi di sini adalah sebuah peluang buat anak-anak muda yang suka fashion. Salah satu kegiatan yang event yang bagus sih buat anak-anak yang suka fashion. Apakah sudah ada barang yang Anda incar di sini? Kebetulan saat ini belum ada, cuman lagi pengen cari jaket aja. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana pendapat Anda tentang J-Cloth ini? Ya cukup menarik sih Mbak, kalau menurut saya. Apakah sudah dapat barang yang Anda cari di sini? Ada nih dari Pokemon itu Bandung. Wah, senang banget ya dapat barang yang dicari. Ya. Ya sudah, terima kasih. Nah, sahabat Umsida, seru kan J-Cloth tahun ini? Untuk sahabat Umsida yang belum kesini, buruan deh kesini. Di sini sampai tanggal 1 Januari. Untuk mengisi liburan tahun baru, silakan kesini. Nah, gak kerasa nih, Umsida Morning Show sudah memasuki segmen ketiga, di mana segmen 3 ini akan membahas salah satu UKM yang ada di Sidoarjo. Membahas tentang UKM. UKM ini
ini merupakan UKM yang menghasilkan bahan makanan yang sahabat Umsida bisa temui di mall, tempat wisata, bahkan di kampus atau di tempat-tempat sahabat Umsida tinggal. Nah, apa sih UKM ini? Oke, UKM ini yaitu UKM budidaya jamur tentunya. Nah, pasti sahabat Umsida di sini banyak kan yang suka akan jamur. Oke, daripada penasaran pengelolaan atau membudidayakan jamur itu seperti apa? Langsung aja, kita sudah tersambung dengan Lia di lokasi. Baik, terima kasih Anin. Saat ini kami sudah berada di tempat pembudidayaan jamur yang ada di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Mulai tahun berapa pembudidayaan jamur tiram ini? 2008-2009. Bagaimana pemasarannya? Bagus pemasarannya. Kita masih kurang banyak kalau per hari. Dipasarkan di mana saja? Sebenarnya pemasarannya permintaannya banyak, ada supermarket, cuma supermarket belum bisa suplai kok. Soalnya supermarket itu butuhnya harus kontinu. Sedangkan kita kan jamur kan pasarnya panenannya nggak bisa kontinu. Kadang naik turun gitu. Sedangkan kita untuk suplai pasar yang utama dulu, untuk pasar lokal belum bisa tersapai. Kira-kira berapa omset penjualan per bulannya? Penjualan jamurnya apa bekoknya? Kalau jamurnya? Jamurnya per hari permintaan itu sebenarnya untuk saya sendiri 1,5 juta. Tapi masih tersuplai cuma sekitar 50 kilo. Kalau untuk ininya? Untuk backlognya kita produksi per hari 400 backlog. Itu selalu dijual per harinya? Enggak, jualnya kalau misiliumnya sudah penuh. Misilium putihnya ini. Makasih Pak atas waktunya. Budidaya jamur tiram adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Selain permintaan pasarnya yang cukup tinggi, budidaya jamur tiram juga memiliki daya jual yang tergolong besar. Yudi, warga Desa Jimbaran Kulon, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, telah menekuni budidaya jamur tiram sejak tahun 2008. Dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, Yudi mengembangkan usaha jamur tiram. Dalam 1 bulan, jamur tiram yang dapat dipanen berkisar hingga 50 kg dan siap untuk dipasarkan. Rizky Adilia melaporkan dari Wonoayu, Sidoarjo. Oke, nggak kerasa nih, Umsida Morning Show sudah memasuki segmen terakhir, di mana segmen ini yang sahabat Umsida tunggu-tunggu, yaitu akan membahas tentang anak muda berbakat yang ada di Sidoarjo. Di tahun 2019 ini, generasi muda pasti akan mengenal tentang YouTube. Oke, anak muda ini yaitu sebagai seorang YouTuber. Dia masih SMA. Gimana sih tips and trik sebagai YouTuber itu? Atau gimana sih percaya diri di depan kamera itu? Penasaran? Nanti Anin akan mengundang langsung anak muda ini langsung ke studio Umsida Morning Show. Kita akan mengulas tentang dunia per-YouTubean tuh gimana sih di kalangan anak muda. This is the story of my channel YouTube. Go! Video ini baik sekali, sing judulnya
sahabat Umsida, Anin tadi sudah janji akan mendatangkan langsung anak muda berbakat dari Sidoarjo, yaitu sebagai konten kreator, yaitu mungkin bisa dibilang YouTuber dari SMK Yapalis Krian. Mari kita, udah datang. Hai guys. Nah, daripada lama-lama langsung aja yuk kita tanya-tanya. Langsung duduk di studio. Anin tadi sudah menjanjikan akan datengin langsung anak muda berbakat di Sidoarjo. Nah, sudah di studio Umsida Morning Show. Mas siapa namanya? Mas Ilham Akbar Ramadhani. Mas Ilham ini sebagai YouTuber asal Sidoarjo. Ya. Nah, nggak usah lama-lama, pasti sahabat Umsida ingin tahu kan tips and trick gimana sih confident di depan kamera itu? Langsung yuk kita tanya-tanya sama Mas Ilham. Mas Ilham sendiri sudah terjun di dunia YouTube berapa lama? Hampir 1 tahun lebih. Ya. Oke. Kenapa kok milih YouTube sebagai platform? Itu sih untuk mempublikasikan karya-karya. Oke, mungkin lebih ke anak muda tahun 2019 ini lebih banyak ke YouTube ya, benar? Lagi banyak yang viral gitu. Nah, di YouTube juga banyak yang viral. Oke. Apa motivasi Mas Ilham terjun di sebagai YouTuber? Motivasi aku sih dulu ingin seperti Chandra Leo sama Agung Hapsah, karena di Agung Hapsah sama Chandra Leo itu visual efeknya sama sinematiknya, vloggernya bagus sih. Ya. Chandra Leo sama Agung Hapsah sebagai motivator terjun ke dunia YouTube, sahabat Umsida. Nah, untuk tantangan sendiri membuat konten apa aja biasanya? Tantangannya biasanya kita harus bisa membagi waktu untuk sekolah dan untuk konten itu, dan banyak komentar yang menonjol ke channel aku, tentunya haters yang menjelaskan video aku itu kayak nggak bermanfaat, tapi ya kita harus terima aja lah kritiknya, karena itu siapa tahu bisa mengupgrade channel kita. Nah, kadang komentar netizen itu perlu untuk sebagai motivasi dan membangun konten. Yeah. Jadi harus ada beberapa yang dipilih. Yeah. Oke. Oh ya, waktu membuat konten YouTube sendiri biasanya menggunakan alat apa sih? Biar sahabat Umsida itu tahu gitu. Untuk pertama kali membuat video YouTube itu aku pakai kamera digital, dan untuk membuat videonya aku pakai tripod, untuk editingnya aku pakai laptop. Terus dulu sih kameraku aku jual untuk membeli upgrade-upgradean. Dan sekarang alhamdulillah aku bisa membeli alat-alat untuk kedepannya video aku, dan sekarang aku memakai handphone. Memakai handphone, sahabat Umsida. Aku sekarang memakai handphone untuk YouTube karena handphone sekarang kan resolusinya menjadi benar banget. Dari mana sih ide datang untuk membuat konten itu sendiri? Kalau masalah ide kita bisa dapatkan dengan, kalau masalah ini sih ngomong sama teman, terus kita dapatkan ide itu, terus kita main sama teman, terus dapat ide, terus ide itu kita revisi lagi, jadikan konsep YouTube. Oke, biasanya memang gitu sahabat Umsida. Sahabat Umsida lagi kumpul nih sama teman-teman, kadang ada ide, yuk ngeprank gitu biasanya. Oke. Sengaja datangnya. Nggak sengaja, benar. Kadang ide itu nggak sengaja. Konten Mas Ilham sendiri tuh lebih mengarah ke mana sih? Untuk konten konten itu random, jadi ada vlog, prank, travel jarang sih. Terus sinematik video, tutorial gitu. Ini kontennya nggak menjurus ke satu bidang aja, jadi beberapa gitu ya. Ada random gitu, ada prank, ada tutorial, apapun itu yang penting berkarya itu tadi. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih yang sahabat Umsida tunggu-tunggu. Kan banyak nih sahabat Umsida yang kurang confident. Nah, kan banyak nih yang bilang confident is beautiful. Itu Anin sangat setuju banget nih. Lah, Mas Ilham sendiri ini confident-nya sangat tinggi banget. Gimana sih cara untuk biar pede di depan kamera itu? Pertama sih
aku dulu itu ngomong di depan kaca, terus kita bisa membaca buku biar kita ngomong kita itu lebih lancar gitu. Terus kalau aku biasanya pakai itu nyanyi lagu rap biar apa namanya ngomong kita lebih cepat gitu. Oh gitu. Cepat. Nah, sahabat Umsida tadi udah dikasih trik. Pertama kali sahabat Umsida bisa belajar di depan kaca ya. Di depan kaca nih biasanya kan biar kelihatan ngomongnya langsung gitu di depan kamera. Terima kasih buat Mas Ilham sudah datang di studio Umsida Morning Show, sudah memberikan tips and trik buat sahabat Umsida. Barangkali sahabat Umsida di luar sana sudah menyaksikan segmen Umsida Morning Show kali ini. Barangkali nanti langsung bikin channel YouTube seperti Mas Ilham. Oh iya, subscribe-nya udah berapa? Subscribe-nya masih 900 sampai 1000 sih. Hampir 1000, bayangin tak? Hampir 1000 sahabat Umsida. Oke, terima kasih banyak, semoga menjadi motivasi buat sahabat Umsida di luar sana.